Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Bu Sere. Saya Dwi Pusparini, NIM 03 2025 40158. Kali ini saya akan membahas terkait komunikasi organisasi, struktur, alur, dan efektivitas komunikasi. Pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian informasi dan pesan dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan komunikasi yang pertama adalah menyampaikan informasi, mengkoordinasikan pekerjaan, kemudian membangun hubungan kerja, lalu menyelaraskan tujuan. Lanjut kita pada struktur komunikasi. Ada 3 sebenarnya, yaitu vertikal, horizontal, dan diagonal. Satu-satu kita bahas. Yang pertama adalah komunikasi vertikal, terjadi dari atasan ke bawahan dan sebaliknya dalam hierarki organisasi. Contohnya pemberian instruksi atau arahan dari manajer pada karyawan. Kemudian laporan hasil kerja atau masukan dan saran dari karyawan ke atasan. Pembahasan yang kedua yaitu struktur komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal terjadi antar bagian atau divisi yang setara untuk koordinasikan tugas. Contohnya koordinasi antara tim pemasaran dan tim produksi yang sama-sama setingkat. Lalu ada struktur komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal melibatkan komunikasi lintas unit dan tingkatan yang berbeda untuk efektivitas kerja. Contohnya, staf pemasaran berdiskusi dengan manajer keuangan untuk menyelesaikan proyek bersama. Ada alur komunikasi, ada 3 juga, ada downward, upward, dan satu lagi ya, terakhir nanti kita bahas. Yang pertama adalah downward. Ini informasinya dari manajemen ke staf, contohnya seperti instruksi kerja dan kebijakan. Kemudian ada komunikasi upward. Di sini upward untuk laporan dan umpan balik dari bawahan ke atasan. Contohnya laporan kinerja keuangan. Lalu yang terakhir ada alur komunikasi yang lateral. Lateral di sini artinya komunikasi antar rekan sejawat dalam satu level organisasi. Contohnya tim pemasaran berkoordinasi dengan tim kreatif untuk membuat kampanye iklan. Efektivitas komunikasi organisasi. Efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh kejelasan pesan, kemudian media yang tepat, dan hubungan interpersonal. Ada juga hambatan-hambatan komunikasi dalam organisasi. Biasanya terjadi karena ada noise, lalu perbedaan persepsi, konflik, dan kurangnya informasi. Selanjutnya, untuk mengatasi hambatan tersebut, kita gunakan strategi, yaitu diantaranya gunakan saluran komunikasi yang tepat, bahasa yang jelas dan mudah dipahami, komunikasi 2 arah, memungkinkan umpan balik, lalu ada budaya organisasi yang terbuka, terakhir pemanfaatan teknologi seperti email, aplikasi pesan, dan video conference. Contoh kasus komunikasi organisasi ya, jadi di sebuah perusahaan itu manajer produksi memberikan instruksi, ini sifatnya alur turun, kepada tim produksi untuk tentang standar kualitas produk. Kemudian tim produksi melaporkan hasil kerja dan kendala kepada manajer, ini alur naik. Di sisi lain, tim produksi berkoordinasi dengan tim logistik, ini sifatnya alur horizontal, untuk memastikan kelancaran pengiriman barang. Jika terjadi masalah dengan anggaran, seorang staf produksi dapat langsung berdiskusi dengan manajer keuangan, disebutnya alur diagonal, untuk mencari solusi. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah dengan memahami struktur, alur, dan prinsip efektif komunikasi ini, semua organisasi bisa menjaga kelancaran kerja, meningkatkan kerjasama antar bagian, dan memastikan tujuan bersama tercapai secara optimal. Daftar pustaka hanya sedikit yang saya bisa sampaikan, yaitu dari Effendi Onong Ucana, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, kemudian ada Suranto Awe,
dari komunikasi organisasi. Demikian pembahasan saya hari ini. Saya tutup. Terima kasih teman-teman dan Bu Sere. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.